Pernah kepikiran nggak sih kalau krisis energi, perubahan iklim, sampai masalah pangan itu sebetulnya satu cerita besar yang sama? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng gimana semua tantangan lingkungan ini saling terkait dan menentukan masa depan planet kita. Oke, kita mulai dari fakta penting ini. Ada 4 krisis besar yang lagi terjadi barengan di planet kita. Dan ini nih kuncinya, gak ada satupun yang berdiri sendiri. Masing-masing itu saling memicu dan, jujur aja, memperburuk satu sama lain. Jadi, begini alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari 4 isu krusialnya, terus kita gali akarnya di sektor energi dan iklim. Setelah itu, kita lihat dampaknya ke kesehatan dan pangan, dan terakhir kita bahas solusi yang juga harus saling terhubung. Kita masuk ke bagian pertama, 4 isu krusial. Anggap aja ini kayak tanda-tanda vital yang lagi kita cek buat lihat seberapa sehat planet kita sekarang. Nah, ini dia, keempat pilarnya. Kesehatan lingkungan, pemanasan global, krisis energi, dan ketersediaan pangan. Kelihatannya kayak isu yang beda-beda ya, tapi justru disinilah letak masalahnya. Pilar-pilar ini saling menopang, dan yang lebih ngeri, bisa saling meruntuhkan. Sekarang, yuk kita masuk ke inti masalahnya. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana cara kita menghasilkan dan menggunakan energi itu secara langsung membentuk iklim planet kita yang ternyata jadi pemicu dari banyak masalah lainnya. Pertama, krisis energi. Ini bukan cuma soal harga bensin yang naik ya, tapi ini soal ketergantungan kita yang luar biasa besar sama sumber daya yang pasti bakal habis, contohnya minyak dan batu bara. Permintaannya terus naik, sementara pasokannya makin sedikit. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah gimana ceritanya di Indonesia. Dulu, sebelum tahun 2004, kita ini negara pengekspor minyak. Tapi sejak 2004, situasinya berbalik total. Kita jadi importir neto. Ini titik balik yang krusial banget karena ini menunjukkan betapa rentannya kita. Sekarang kita lebih banyak beli minyak dari luar, yang artinya keamanan energi kita bergantung sama negara lain. Krisis energi ini langsung nyambung ke masalah berikutnya, pemanasan global. Kok bisa? Ya karena sumber energi yang kita andalkan, yaitu bahan bakar fosil, adalah penyebab utamanya. Setiap kali kita bakar bahan bakar itu untuk listrik, industri, atau transportasi, kita melepaskan sesuatu ke atmosfer. Yang kita lepaskan itu namanya gas rumah kaca. Gas-gas kayak karbon dioksida, metana, dan lainnya, ini kerjanya persis kayak selimut tebal yang nyelimutin bumi. Panas matahari bisa masuk, tapi pas mau keluar lagi, terperangkap. Hasilnya, suhu planet kita jadi makin panas dari tahun ke tahun. Dan konsekuensinya ini benar-benar nyata loh. Kita nggak cuma ngomongin cuaca yang beberapa derajat lebih panas, kita ngomongin perubahan iklim yang drastis, permukaan laut yang naik dan mengancam kota-kota di pesisir, bencana alam yang makin sering terjadi, bahkan sampai penyebaran penyakit kayak malaria ke wilayah-wilayah yang tadinya nggak ada. Ini semua adalah efek domino dari ketergantungan energi kita. Oke, sekarang kita lihat efek dominonya lebih jauh lagi. Planet yang makin panas dan tercemar, ini ternyata langsung menyerang dua kebutuhan kita yang paling dasar, kesehatan dan makanan. Mari kita bahas soal kesehatan lingkungan, mulai dari sampah. Ini fakta yang jujur aja sulit diterima. Indonesia adalah penyumbang polusi plastik laut terbesar kedua di dunia. Ini semacam sinyal darurat yang nggak bisa kita abaikan lagi. Masalahnya, plastik itu nggak benar-benar hilang. Dia butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama proses itu, dia melepaskan racun ke tanah dan air kita. Racun ini sifatnya toksik dan karsinogenik, alias bisa memicu kanker. Jadi, ini ancaman langsung buat kita semua. Sekarang, yuk kita sambungkan ini ke urusan perut kita. Ada istilah namanya ketahanan pangan. Intinya sih, gimana caranya setiap orang bisa punya akses yang pasti ke makanan yang cukup dan bergizi. Nah, lingkungan yang tercemar dan iklim yang kacau itu secara langsung mengancam kemampuan kita untuk memproduksi makanan. Coba deh kita lihat data ini. Menurut Indeks Kelaparan Global tahun 2020, skor Indonesia ada di level moderat. Kedengarannya nggak buruk-buruk amat ya. Tapi, coba lihat, jarak kita dari ambang batas serius itu tipis banget. Kita ini ada di pinggir jurang loh. Terus apa aja yang mengancam produksi pangan kita? Daftarnya panjang. Tanah yang makin rusak karena pupuk kimia, krisis air karena kekeringan, lahan pertanian yang diubah jadi perumahan atau industri, dan tentu saja perubahan iklim global yang bikin cuaca jadi ekstrim. Semuanya balik lagi ke akar masalah energi dan lingkungan tadi. Setelah melihat semua masalah yang saling kait-mengait ini, mungkin rasanya jadi pesimis ya. Tapi tunggu dulu, ada harapannya. Karena masalah yang saling terhubung,
solusinya juga harus terhubung. Di bagian terakhir ini, kita akan fokus pada aksi yang bisa kita lakukan. Solusi intinya tuh ada di sini, di pilihan energi kita. Di satu sisi, ada bahan bakar fosil yang terbatas dan merusak iklim. Di sisi lain, ada energi alternatif yang terbarukan dan bersih. Nah, perpindahan dari kolom kiri ke kanan inilah langkah paling mendasar yang bisa kita lakukan. Dan pilihannya banyak banget loh. Kita punya energi matahari, angin, panas bumi yang potensinya besar banget di Indonesia. Dan bahkan ada biogas yang bisa mengubah limbah jadi sumber energi. Masing-masing ini menawarkan jalan yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi kita tanpa merusak planet. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Dampak besar itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Mulai dari mengelola sampah dengan benar, menghemat listrik di rumah, coba-coba menanam sayuran di pekarangan, dan yang paling penting, ceritakan hal ini ke orang lain. Sebarkan kesadarannya. Kutipan ini benar-benar mengena. Ini menunjukkan satu poin penting. Semua orang punya peran. Bahkan seorang siswa pun bisa berkontribusi besar hanya dengan menyebarkan kesadaran lewat kampanye yang sederhana. Perubahan itu dimulai dari pengetahuan dan kemauan untuk bertindak. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita paham benang merah antara energi, iklim, kesehatan, dan pangan, pertanyaan untuk kita semua adalah, dari semua solusi yang ada, mana yang menurut Anda paling mendesak untuk kita mulai kerjakan? Sekarang juga?